Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Takut, mengapa aku takut akan pembentukan formasi semata? Balas Chu Feng sambil tersenyum lagi. Kemudian, telapak tangan yang akan meraih kecantikan itu mulai sedikit bergetar. Seperti bilah tajam, kekuatan spiritualnya menembus ke tubuh kecantikan itu. Bas-bas. Pada saat itu, ekspresi kecantikan itu berubah kaku. Kemudian, tubuhnya mulai menjadi kabur. Saat berikutnya, dia berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuhnya mulai menghilang. Ketika cahaya menghilang, kecantikan itu benar-benar menghilang. Namun anehnya, sebuah boneka muncul di tangan Chu Feng. Boneka itu sangat cantik dalam penampilan, dan tampak persis sama dengan keindahan sebelumnya. Seperti dia, boneka itu juga telanjang. Ternyata, kecantikan telanjang itu sama sekali bukan elf kuno. Namun sebaliknya, dia adalah boneka yang diciptakan oleh pembentukan formasi. Membosankan. Itu benar-benar terlihat melalui pandangan sekilas, ucap Xuan Miao Miao. Pada saat itu, Xian Miao Miao melompat keluar dengan mulut cemberut, dan ekspresi tertekan di wajahnya. Setelah melihat Xian Miao Miao, Chu Feng langsung terkejut. Meskipun Xian Miao Miao ini masih hanya seorang gadis muda, tapi dia bahkan lebih cantik daripada boneka itu. Elf era kuno semuanya memiliki keindahan yang luar biasa. Laki-laki mereka secantik perempuan, dan perempuan mereka secantik peri surgawi. Namun demikian, Xian Miao Miao jelas merupakan elf era kuno yang paling indah yang pernah dilihat Chu Feng sejauh ini. Kulitnya putih, namun agak kemerahan. Seolah-olah itu terbuat dari batu giok. Wajahnya berbentuk oval standar. Ketika dikombinasikan dengan mulutnya yang lembut, berbibir rubi, dan hidungnya yang kecil, dia benar-benar sangat cantik. Selain kecantikannya sendiri, gaun yang dia kenakan juga sangat indah. Itu adalah gaun pendek putih dengan tali merah muda. Itu tampak bersih dan alami, baik yang mulia dan juga menawan. Terutama sepasang kaki cantik yang memanjang keluar dari rok kecil gaun itu, orang pasti akan merasa terangsang tanpa henti saat melihatnya. Pada saat itu, Chu Feng secara samar merasakan sensasi tertegun yang sama, yang dia rasakan saat pertama kali dia bertemu si ratu. Namun demikian, kedua wanita itu berbeda. Meskipun si ratu memiliki wajah oval yang lucu dan menawan, namun dia sangat seksi. Pada saat yang sama, dia tidak kehilangan pesonanya yang tidak bersalah. Ketika dikombinasikan dengan fitur wajahnya yang halus, dia benar-benar sempurna. Itu sudah jelas tidak ada pria yang bisa tetap tidak bergairah setelah melihat si ratu. Alasan untuk itu adalah, karena si ratu memiliki apa yang disukai pria. Dia adalah kecantikan alami, kecantikan tanpa cacat, dan seperti mimpi. Namun untuk gadis muda seperti yang ada di hadapannya, meskipun dia juga memiliki wajah berbentuk oval dan sosok yang luar biasa, dia tidak memiliki jejak keseksian, dan juga tidak memiliki udara dingin karena tidak dapat diperoleh. Perasaan yang dipancarkannya bisa digambarkan dengan dua kata, yaitu segar dan murni. Ini terutama berlaku untuk matanya yang cantik. Mereka dipenuhi dengan semangat dan kepintaran. Jika penampilan si ratu bisa membingungkan semua makhluk hidup dan membuat semua laki-laki ngiler untuknya, maka gadis muda di depan Chu Feng ini lebih seperti mutiara yang indah yang ingin dipegang di tangan seseorang, dan dikagumi dengan hati-hati. Jadi, Xian Miao Miao ini memiliki keindahan yang sangat menonjol. Bahkan seseorang seperti Chu Feng yang telah melihat kecantikan yang tak terhitung jumlahnya, dia saja tidak dapat membantu detak jantungnya meningkat, dan pikirannya mengembara saat dia melihat Xian Miao Miao. Namun lebih dari segalanya, Chu Feng dikejutkan oleh kultivasi Xian Miao Miao. Dia sebenarnya adalah kaisar marsial peringkat 3. Namun jika dilihat dari penampilannya, dia seharusnya hanya berusia 15 atau 16 tahun. Untuk memiliki kultivasi ini pada usianya, itu terlalu menakutkan. Gadis yang sangat kuat. Mungkinkah dia jenius super era kuno dari elf itu?
ucap si ratu. Pada saat itu, bahkan si ratu sangat terpengaruh oleh Xian Miao Miao. Chu Feng menggenggam tinjunya dan bertanya, "Maaf, boleh aku bertanya siapa kamu?" Tanya Chu Feng. "Apakah ada yang salah, kamu tidak mengenaliku?" Bakas Xian Miao Miao. Melihat Chu Feng menatapnya dengan ekspresi ingin tahu, Xian Miao Miao mengungkapkan senyum manis penuh di wajahnya yang sebelumnya tertekan. Kami pernah bertemu sebelumnya, seru Chu Feng yang mulai mengerutkan keningnya. Dia mulai memeriksa Xian Miao Miao dengan hati-hati lagi, dan memastikan bahwa itu benar-benar pertama kalinya dia bertemu dengannya. Karena itulah, mereka seharusnya tidak pernah bertemu sebelumnya. Meski begitu, Chu Feng merasakan keakraban aneh dari Xian Miao Miao. Meskipun sangat redup, dia masih merasa bahwa dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Hanya saja, dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah bertemu dengannya. Uhuk-uhuk. Pada saat itu, Xian Miao Miao berdiri di sana dengan ekspresi datar. Kemudian, dia tiba-tiba saja berbalik, lalu berpura-pura memiliki suara laki-laki dan berteriak. "Hei nona kecil, kamu belum memberitahuku namamu." Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Xian Miao Miao tiba-tiba melompat beberapa meter. Dia berbalik dan memperlihatkan senyum manis dan sedikit nakal. Setelah itu dia berkata, "Aku tidak akan memberitahumu," ucap Xian Miao Miao. "Ini ternyata kamu," seru Chu Feng dengan spontan. Pada saat itu, tatapan Chu Feng bersinar, dan dia tiba-tiba menyadari. Dia ingat bagaimana dia bertemu dengan seorang gadis kecil di kolam abadi era kuno, itu tidak lama setelah tiba di tanah suci martialism. Gadis kecil itu telah mencuri harta milik orang lain, dan dikejar oleh mereka. Dan Chu Feng lah yang telah bertindak untuk menyelamatkannya. Sebelum gadis itu pergi, Chu Feng bertanya tentang namanya. Hanya saja, dia tidak menyebutkan namanya kepada Chu Feng. Adapun dialog di antara mereka, itu persis sama dengan yang ditiru oleh gadis muda ini sebelumnya. Pada saat itu, Chu Feng pun tersenyum. Pada saat itu, dia bisa dibilang yakin bahwa gadis yang luar biasa cantik dan berbakat di depan matanya ini, dia adalah putri kecil elf kuno yang terkenal. Hanya saja, Chu Feng benar-benar tidak mengharapkan putri kecil ini menjadi gadis kecil yang sama, yang dikejar oleh manusia di kolam abadi era kuno. Chu Feng pun mulai merenung. Jika orang-orang yang mengejar putri kecil itu mengetahui bahwa gadis kecil yang mereka kejar hari itu adalah peri kecil era kuno yang tak tertandingi dan putri yang berharga, maka reaksi macam apa yang akan mereka miliki? Kemungkinannya, mereka akan pingsan karena ketakutan. Mungkin mereka bahkan bisa mengencingi celananya saat itu juga. Hahaha, kamu akhirnya ingat. Sepertinya ingatanmu juga tidak seburuk itu, ucap Xian Miao Miao sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya, itu saat dia berjalan menuju Chu Feng. Setelah tiba di depan Chu Feng, dia mengangguk puas. "Tentu saja aku ingat, meskipun kami hanya bertemu sekali, aku memiliki kesan yang sangat mendalam tentang kamu. Saat itu, kamu memiliki penampilan manusia. Tampaknya kamu telah mengubah penampilan sejati kamu," kata Chu Feng. "Teknik mengubah penampilan aku luar biasa bukan? Bahkan kamu saja yang seorang spiritualis dunia, mampu melihat melalui boneka cantik aku yang menarik dengan satu tatapan, tapi kamu tidak dapat melihat melalui teknik mengubah penampilan aku." Ucap Xian Miao Miao sambil menyambar boneka itu dari Chu Feng. Namun tiba-tiba aja, dia berkata dengan sedikit sedih. "Walaupun tes berakhir dengan kegagalan, dan kamu telah berhasil melihat boneka milikku ini, tapi itu tidak dapat membuktikan bahwa kamu tidak bejat, rapi juga tidak berarti kalau kamu tidak memiliki ketertarikan yang tersembunyi pada wanita peri kuno kita," tambah Xian Miao Miao. "Lah, apakah aku benar-benar terlihat seperti bejat?" kata Chu Feng dengan tak berdaya. Wush! Pada saat itu, Xian Miao Miao tiba-tiba melihat ke arah Chu Feng. Sepasang mata birunya mulai memeriksa Chu Feng dengan cermat. Kemudian dengan ekspresi serius di wajahnya, dia mengangguk dan berkata, "Iya." Pada saat itu, bahkan Chu Feng tidak dapat menahan diri, dan akhirnya tertawa terbahak-bahak karena Xian Miao Miao.
Meskipun dia tahu bahwa gadis muda di hadapannya adalah putri kecil yang paling dihormati di era kuno, tapi Chu Feng tidak merasakan perasaan menahan diri di hadapannya. Justru sebaliknya, dia merasakan kedekatan yang tak terlukiskan. Putri kecil, kamu harus bisa memberitahu aku nama kamu sekarang juga. Tanya Chu Feng. Dia sebenarnya sangat berterima kasih kepada putri kecil ini. Sebelumnya, Chu Feng bingung mengapa Putri Ling Yue akan membantunya. Namun setelah bertemu putri kecil ini, dia sudah tahu alasannya. Semuanya karena gadis di depannya. Mendengar pertanyaan itu, Xian Miao Miao menghela nafas. Mengapa semua orang suka bertanya satu sama lain? Apakah nama benar-benar sangat penting? Balas Xian Miao Miao. Dia sepertinya tidak ingin memberitahu Chu Feng namanya. Tentu saja nama seseorang itu penting. Sebuah nama akan memungkinkan seseorang untuk mengingat orang lain. Kalau tidak, mengapa kamu bertanya nama aku ketika kamu pergi saat itu? Tanya Chu Feng. Baiklah, aku akan memberitahu kamu nama aku. Namun sebelum itu, kamu harus ingat bahwa kamu sama sekali tidak bisa memberitahu orang lain. Selain itu, aku tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Ucap Xian Miao Miao sambil menggerakkan tinjunya yang kecil, dan berpura-pura terlihat sangat kejam saat mengatakan itu. Namun demikian, dia sebenarnya sangat menggemaskan. Chu Feng mengangkat tangannya dan bersumpah. Aku bersumpah, bahwa aku tidak akan menyebut namamu kepada siapapun, bahkan jika aku akan dibunuh, sumpah Chu Feng. Bagus-bagus, ucap Xian Miao Miao sambil tersenyum manis. Kemudian, dia mengucapkan satu kata pada suatu waktu. Ingatlah, nama putri ini adalah Xian Miao Miao, ucapnya. Xian Miao Miao, seru Chu Feng yang tertegun saat mendengar nama itu. Kemudian dengan ekspresi curiga di wajahnya, dia melihat ke arah Xian Miao Miao dan bertanya. Kamu tidak berbohong padaku kan? Tanya Chu Feng. Kenapa aku harus membohongimu? Aku tidak berbohong padamu. Tunggu, mengapa kamu berpikir bahwa aku berbohong padamu? Apakah kamu memandang rendah namaku? Ranya Xian Miao Miao sambil menggembungkan pipinya karena marah. Hahaha, tentu saja tidak, bagaimana mungkin aku berani? Hanya saja, nama Xian Miao Miao itu sangat bagus, itu sangatlah bagus. Balas Chu Feng sambil mengayunkan tangannya berulang kali. Namun demikian, dia benar-benar merasa bahwa nama Xian Miao Miao sangat menarik. Nama yang menyenangkan, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tidak menyerupai nama yang akan dimiliki oleh putri peri kuno dari era kuno. Namun meski begitu, Chu Feng percaya bahwa Xian Miao Miao tidak menipu dirinya. Sepertinya kalian berdua sangat rukun ya. Tepat pada saat itu, Putri Ling Yue membuka pintu dan masuk. Pria tua kaisar bela diri peringkat 5 itu juga mengikuti di belakangnya. Kakak perempuan, Paman Yue, kamu datang. Aku sudah menyiapkan jamuan dan telah menunggu kalian berdua, ucap Xian Miao Miao. Setelah melihat Putri Ling Yue dan lelaki tua itu, Xian Miao Miao bertepuk tangan penuh semangat. Kemudian, dia berlari menuju bagian dalam aula istana. Dasar si kecil rakus. Putri Ling Yue menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah Chu Feng dan berkata, Tuan muda Chu Feng, silahkan, jarang sekali gadis itu, Miao Miao, mengundang aku untuk makan. Bagi aku untuk mendapatkan perawatan seperti itu semua karena keberuntungan kamu, ucap Putri Ling Yue. Tuan Putri terlalu sopan. Kamu bisa memanggil aku sebagai Chu Feng, kata Chu Feng. Bahkan jika aku bersikap sopan, itu hanya karena Tuan muda Chu Feng lebih sopan, kata Putri Ling Yue sambil tersenyum. Hehehe, pada saat itu, Chu Feng hanya bisa tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan malah berjalan menuju bagian dalam aula istana. Setelah itu, Chu Feng menikmati jamuan di aula istana. Itu adalah makanan yang sangat kaya. Setelah perjamuan, Chu Feng dibawa oleh Paman Yue itu ke sebuah istana dan mengatur agar dia bisa beristirahat. Pada saat itu, hanya Putri Ling Yue dan Xian Miao Miao yang tersisa di istana pohon. Bagaimana? Apakah dia lulus ujianmu? Tanya Putri Ling Yue.
Nyaris, kata Xian Miao Miao dengan sembarangan. Dalam hal itu, berapa banyak bunga ribu daun Sparrowtail yang kamu rencanakan untuk diberikan padanya? Tanya Putri Ling Yue. Dia baru saja lewat. Jadi secara alami, aku tidak bisa memberinya terlalu banyak. Beri saja dia seperti 100, kata Xian Miao Miao. Apa? Mendengar kata itu, bahkan Putri Ling Yue yang umumnya tenang, itu dibuat terkejut. Miao Miao, omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Di seluruh kerajaan peri kami hanya memiliki beberapa ribu bunga 10.000 daun Sparrowtail. Ketika Immortal Kompas dan Immortal Berambut Salju datang ke sini untuk meminta bunga 10.000 daun Sparrowtail, kami hanya memberi mereka masing-masing 3. Bahkan ketika Immortal Perbaikan Senjata Abadi dan Yin Yang Immortal datang untuk meminta mereka, kami hanya memberi mereka masing-masing 5. Bahkan ketika ayah kerajaan kita memutuskan untuk berterima kasih kepada Immortal yang tak terukur, karena telah membantu kita membuka sisa era kuno, dia hanya memasukkan 10 bunga 10.000 daun Sparrowtail ke dalam hadiah yang dia persiapkan secara pribadi. Meskipun Chu Feng ini memiliki bakat luar biasa, dan statusnya jauh lebih rendah daripada dewa-dewa itu. Ini lebih dari cukup bagi kamu untuk memberinya 5 bunga 10.000 daun Sparrowtail. Namun sebelum itu, apakah kamu benar-benar ingin memberinya 100? Jika para tetua ingin mengetahui hal ini, mereka juga tidak akan menyetujuinya, kata Putri Ling Yue dengan sangat terkejut. Kakak perempuan, memang benar bahwa kita tidak memiliki banyak bunga 10.000 daun Sparrowtail, tetapi tidakkah kita masih memiliki beberapa ribu dari mereka? Selanjutnya, Chu Feng akan menggunakannya untuk menyelamatkan seseorang. Jadi, bagaimana jika kita ingin memberinya lebih banyak? Pada saat itu, dia telah membantu aku. Jika dia tidak membantu aku, adik perempuan kamu ini akan dipukuli oleh orang lain, kata Xiao Miao Miao. Omong kosong. Meskipun kultivasi kamu pada waktu itu jauh lebih rendah daripada kultivasi kamu saat ini, tapi kamu masih bukan seseorang yang bisa dilakukan oleh sekelompok orang. Selain itu, Paman King juga ikut bersamamu. Jangankan Qianwood Domain belaka, bahkan hampir tidak ada orang di seluruh tanah suci Martialism yang bisa menyentuh kamu, kata Putri Ling Yue. Tapi kakak, kultivasi aku sama lemahnya dengan gadis kecil biasa, itu jika Paman King tidak diam-diam mengikuti aku untuk melindungi aku. Jika itu masalahnya, maka jika Chu Feng tidak membantu aku saat itu, apa yang menurut kamu akan terjadi pada aku? Kata Xian Miao Miao dengan ekspresi serius. Putri Ling Yue menghela nafas. Lupakan saja. 100 ya. Aku tahu bahwa kamu memiliki perasaan khusus untuk itu Chu Feng. Tidak heran kalau kamu selalu menyebutkan dia. Adapun ayah kerajaan kita dan para tetua, aku akan pergi dan membantumu berbicara dengan mereka. Pada akhirnya, Putri Ling Yue menyerah. Alasannya adalah, karena dia tahu bahwa terlepas dari apakah Xian Miao Miao memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya saat itu, dia adalah seseorang tanpa kekuatan untuk melindungi dirinya di mata Chu Feng. Jadi, Chu Feng memang telah membantunya. Putri Ling Yue sangat peduli tentang adik perempuannya. Karena adik perempuannya ingin memberi Chu Feng 100 bunga 10.000 daun Sparrowtail sebagai pembayarannya atas kebaikannya, dia tidak punya pilihan selain menerimanya tanpa syarat. Aku tahu kakak perempuan adalah yang terbaik, ucap Xian Miao Miao sambil memegang lengan Putri Ling Yue dengan sangat gembira. Oh iya Miao Miao, Blood Devouring Armor sudah selesai, ucap Putri Ling Yue. Benarkah? Berapa banyak? Tanya Xian Miao Miao. 2, kata Putri Ling Yue. Bukankah aku bilang 1 saja sudah cukup? Mengapa menghasilkan begitu banyak? Balas Xian Miao Miao sambil mengerutkan bibirnya dengan sikap tidak puas. Itu supaya kami dapat memiliki seseorang yang melindungimu, kata Putri Ling Yue. Melindungi aku, Xian Yuyin itu. Meskipun benar bahwa kultivasinya telah meningkat pesat setelah dia menaklukkan persenjataan kekaisaran, dan dia juga telah menjadi kaisar bela diri peringkat 3 seperti aku, tapi kakak perempuan, kamu harus tahu bahwa Xian Yuyin bukanlah tandingan aku. Karena itulah, bagaimana mungkin dia bisa melindungiku?
Akan lebih bagus jika aku tidak harus melindunginya. Selanjutnya, kamu juga tahu itu, bahwa aku benci padanya, kata Xian Miao Miao dengan marah. Kakak perempuanmu juga tidak menyukainya. Namun sayangnya, masalah ini diputuskan oleh ayah dan para tetua. Setelah semua, armor devouring darah hanya sesuatu yang generasi muda bisa kenakan. Selain itu, di antara generasi muda elf era kuno kami, hanya Xian Yuyin yang dapat menemani kamu ke dalam formasi pembunuhan pembantaian darah, kata Putri Ling Yue. Generasi yang lebih muda, seru Xian Miao Miao. Mendengar kata-kata generasi muda, ekspresi Xian Miao Miao berubah menjadi kegembiraan. Segera setelah itu, dia berkata, kakak perempuan, aku punya kandidat yang bahkan lebih cocok daripada Xian Yuyin, seru Xian Miao Miao. Kamu tidak berbicara tentang Chu Feng kan? Tanya Putri Ling Yue yang mulai mengerutkan kening. Xian Miao Miao mengangguk berulang kali sambil tersenyum dengan wajah tersenyum. Chu Feng itu bukan peri era kuno. Bagaimana mungkin dia bisa, ucap Putri Ling Yue. Kakak perempuan, bantu aku dengan itu. Jika aku harus ditemani oleh Xian Yuyin, aku lebih baik tidak pergi, ucap Xian Miao Miao sambil berbalik dengan ekspresi marah. Miao Miao, apa-apaan ekspresimu itu? Kamu harusnya sudah tahu, betapa pentingnya bunga abadi era kuno bagi kamu. Ada bunga abadi zaman kuno yang pasti dalam formasi pembantaian darah, desak Putri Ling Yue. Xian Miao Miao tiba-tiba berbalik, dan meraih sudut pakaian Putri Ling Yue. Lalu setelahnya, dia berkata dengan cara yang menyedihkan. Kalau begitu Kak, tolong bantu aku berbicara dengan mereka, dan biarkan Chu Feng saja yang menemaniku, ucap Xian Miao Miao. Melihat adik perempuannya bertingkah seperti ini, Putri Ling Yue benar-benar bingung. Dia tahu temperamen Xian Miao Miao dengan sangat baik. Jika dia menolak untuk membantunya, Xian Miao Miao mungkin lebih suka tidak pergi. Maka tanpa pilihan lain, Putri Ling Yue menghela nafas dan berkata tanpa daya. Aku benar-benar tidak bisa berurusan denganmu. Aku akan mencoba yang terbaik, ucap Putri Ling Yue tanpa daya. Hahaha, aku tahu kakak perempuan adalah yang terbaik, ucap Xian Miao Miao sambil memeluk lengan Putri Ling Yue lagi dengan erat, dan mulai mengayunkannya bolak-balik dengan sukacita. Spirit Beast, mereka adalah sejenis organisme khusus dari era kuno. Namun demikian, mereka sama sekali tidak galak. Hanya saja, kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka memiliki penampilan yang mirip dengan macan tutul. Pada umumnya, panjangnya sekitar 5 meter. Sejak dahulu kala, mereka telah dijinakkan oleh peri kuno. Elf era kuno telah menggunakan metode khusus untuk menghapus kecerdasan mereka, dan menamakannya binatang buas. Saat ini, mereka adalah alat transportasi khusus yang terbatas pada kerajaan elf. Di dalam ruang Spirit Beast, Xian Yuxi ada di tempat itu. Tubuhnya sangat bau, dan di sebelahnya berdiri seorang pria. Pria ini juga seseorang dari generasi muda. Namun demikian, ia memiliki kultivasi martial emperor peringkat 3. Xian Yuyin awalnya peringkat 1 kaisar martial. Setelah majelis pertempuran generasi muda terkuat diadakan di Gongba Plains, ia mencapai terobosan untuk peringkat 2 kaisar martial, dan dianugerahi persenjataan kekaisaran. Kemudian, menggunakan formasi spiritual era kuno di kerajaan elf, ia berhasil menaklukkan persenjataan kekaisaran. Dengan begitu, kultivasinya meningkat sekali lagi. Itulah sebabnya, bagaimana dia menjadi kaisar martial peringkat 3 seperti sekarang ini. Sebelum kemunculan Xian Miao Miao, dia selalu menjadi anggota terkuat dari generasi muda di kerajaan elf. Dia adalah saudara lelaki Xian Yuxi sendiri. Kakak, kamu harus menegakkan keadilan untuk aku. Itu semua karena Chu Feng, bahwa aku akhirnya menderita penghinaan semacam ini. Xian Yuxi telah memberitahu Xian Yuyin semua yang terjadi hari ini. Adik kecil, yakinlah, aku pasti tidak akan membiarkan Chu Feng lolos begitu saja. Hanya saja, aku masih belum bisa melawan Putri Ling Yue. Alasan untuk itu adalah, karena saudaramu ini, telah mendapatkan tanggung jawab yang berat. Aku akan memasuki formasi pembunuhan pembantaian darah bersama dengan Putri Miao Miao, itu untuk mencari bunga abadi era kuno, kata Xian Yuyin.
Kakak laki-laki, benarkah yang kamu katakan itu nyata? Seru Xian Yuxi. Mendengar kata-kata itu, Xian Yuxi sangat gembira. Dia sepertinya telah melupakan keluhan yang dia derita hari ini. Tentu saja, kamu juga tahu, bahwa karena gelar generasi muda terkuat, aku akhirnya berselisih dengan Putri Miao Miao. Karena itulah, dia sangat tidak menyukai aku. Namun demikian, Putri Miao Miao saat ini merupakan penerus elf era kuno kita yang diterima secara luas oleh Raja. Jadi, aku harus meningkatkan hubunganku dengannya. Untuk menemaninya dalam formasi pembunuhan pembantaian darah kali ini, itu akan menjadi kesempatan besar bagi aku untuk lebih dekat dengannya. Aku tidak hanya harus meningkatkan hubungan aku dengannya, tapi aku juga akan menggunakan kesempatan ini untuk membawa hubungan kami selangkah lebih maju. Aku akan menjadi suaminya. Selama aku menjadi suaminya, bahkan jika dia ingin menjadi ratu, orang dengan otoritas sebenarnya adalah aku. Pada waktu itu, bahkan jika perempuan Jalang Lingyue itu adalah kakak perempuan Miao Miao yang lebih tua, tapi dia juga harus melakukan apa yang aku katakan dan diperintahkan olehku. Adapun Chu Feng, dia hanya manusia biasa. Setiap kali aku menginginkan dia mati, dia pasti akan mati pada saat itu. Karena bagaimanapun aku ingin dia mati, maka dia akan mati dengan cara itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xian Yuyin menunjukkan senyum berbahaya. Adikmu bersedia mengikuti kakak laki-laki selama sisa hidupnya, ucap Xian Yuxi. Pada saat itu dengan gedebuk, Xian Yuxi berlutut di depan kakak laki-lakinya sendiri untuk menunjukkan kesetiaannya. Dia juga tahu bahwa ini bukan masalah kecil. Jika saudara lelakinya berhasil, dia juga akan menikmati kemuliaan tanpa akhir. Hahaha, melihat adik laki-lakinya bertingkah seperti ini, senyum di wajah Xian Yuyin semakin tebal. Itu seolah-olah dia sudah bisa melihat pemandangan dirinya menjadi raja di masa depan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.